Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahabatihi ajmain amma ba'du. Ikhwatal iman wal akhwat fillah azani Allah wa iyyakum, mahasiswa dan mahasiswi dimanapun Anda berada saat ini, saya doakan semoga dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, rezeki berlimpah, dosa-dosa diampunkan oleh Allah, amal solehnya dibaikan dan disempurnakan oleh Allah, dan semoga insya Allah kita semua bersua, berkumpul tidak hanya di dunia, tapi juga di tempat terbaik di akhirat, di dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman sekalian, insya Allah pada pertemuan hari ini pembahasan kita adalah mengenai fikih nikah dan khitbah, ya, fikih nikah dan khitbah bagian yang pertama. Bagian yang pertama. Ya, karena akan ada kelanjutan dari materi ini, ya, kelanjutan materi ini. Jadi kita hanya akan membahas hukum menikah dan khitbah, hukum menikah dan khitbah bagian yang pertama. Nah, teman-teman sekalian, di dalam surat An-Nur ayat 32, Allah berfirman, wa ankihu al-ayama minkum was-solihin min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih wallahu wasi'un alim. Pada ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nikahkanlah, ya. Nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak untuk menikah dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Ya, karena Allah maha luas pemberiannya, lagi maha mengetahui. Teman-teman sekalian, di dalam membangun rumah tangga, visi kehidupan kita adalah bukan hanya mendapatkan atau merasakan kebahagiaan di dunia, tapi juga bagaimana kita mendapatkan dan merasakan kebahagiaan di akhirat. Namun, kebahagiaan di akhirat itu sangat-sangat ditentukan dengan kehidupan kita di dunia ini. Dan karena itulah, misi terbesar kita di dunia adalah menyiapkan bekal terbaik untuk kehidupan akhirat. Dan termasuk dalam hal mempersiapkan bekal terbaik itu adalah dengan menjalani kehidupan rumah tangga, yaitu dengan melakukan ikatan pernikahan dengan lawan jenis kita dengan cara yang sah. Maka dengan demikian sangat banyak kebaikan-kebaikan yang bisa menjadi bekal kita ketika menjalani kehidupan rumah tangga. Di dalam surat Al-Qasas ayat 77, Allah berfirman, surat Al-Qasas surat yang ke-28, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu berupa kebahagiaan di negeri akhirat, wala tansa nasibaka minad dunya, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari kesenangan atau kenikmatan duniawi. Dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Jadi teman-teman sekalian, hidup itu harus bernilai ibadah.
Karena memang tujuan kita diciptakan Allah sebagaimana di surat Az-Zariyat adalah supaya kita beribadah. Kemudian kita harus selalu menjaga niat kita, ya, menjaga niat kita. Sebelum kita melakukan sesuatu, ketika sedang melakukan sesuatu, dan setelah melakukan sesuatu. Niat harus dijaga. Makanya niat harus selalu direvisi ketika ada sesuatu yang dapat merusak niat kita, maka segera kita revisi niat itu. Nah, merevisi niat, ya merevisi niat sesuatu yang sudah menjadi tradisi, ya dengan mengembalikannya kepada fikih, yaitu jadi merevisi niat sesuatu yang sudah menjadi tradisi, yaitu dengan mengembalikannya kepada fikih, yaitu hukum Allah. Maksudnya gini, al-adatu muhakkamah, sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan, ya maka harus itu terkadang menjadi sebuah hukum. Makanya nanti niatnya adalah diperuntukkan karena Allah Subhanahu wa taala al-baqau makana ala makan. Karena hukum tujuan penciptaan kita adalah ibadah kepada Allah, maka sesuatu apapun yang kita lakukan harus diniatkan, diazamkan, dikomitmenkan karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam kaitannya dengan menikah, perintah menikah itu adalah kita dapatkan dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ada seseorang yang mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu kemudian seseorang itu bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, saya mendapat seorang perempuan cantik dan terhormat, tapi dia mandul. Apakah saya nikahi? Lalu Rasulullah menjawab, jangan. Kemudian dia datang lagi untuk yang kedua kalinya dan Rasulullah tetap melarangnya. Kemudian dia datang lagi untuk yang ketiga kalinya dengan pertanyaan yang sama. Dan Rasulullah SAW juga kembali melarangnya. Lalu Rasulullah menyampaikan yang seharusnya dia lakukan. Adalah kata Nabi SAW, tazawwaju al-waluda wal-waluda fa inni mukatsirum bikum al-umam. Rasulullah bersabda padanya, menikahlah dengan wanita yang besar kecintaannya dan subur, yaitu cintailah wanita yang penyayang, senang dengan keturunan, ya cinta punya keturunan. Fa ini mukatsirum bikum al umam, sebab aku nanti akan bangga, ya aku bangga dengan umat yang banyak, ya aku bangga dengan umat yang banyak. Fa ini mukatsirum bikum al umam, ya sungguhnya aku mengungguli umat lain dengan jumlah kalian yang banyak. Nah, dari sinilah Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan pernikahan melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebab tidak mungkin kita berketurunan kecuali dengan melalui akad pernikahan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak yang menjadi kebanggaan beliau adalah umat beliau yang sangat banyak. Dan umat yang banyak tidak mungkin jika tidak dengan sebab dan wasilah pernikahan. Ya, dan karena itulah kemudian perintah menikah menjadi sangat-sangat dianjurkan. Hukum menikah, walaupun banyak ayat dan hadis yang memerintahkan menikah, tetapi hukum menikah itu tidaklah wajib. Hukum menikah adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan. Sunnah yang sangat dianjurkan. Ya. Wal qawaidu minan nisa allati la yarjuna nikah walaysa alaihinna junahun ayyadna siyabahunna ghaira mutabarrijatin bizina wan yasta'fifna khairul lahunna wallahu samiun alim. Ya. Di surat An-Nur 60 Allah mengatakan, dan perempuan-perempuan tua yang telah terhenti dari haid dan mengandung yang tiada ingin kawin lagi, tiadalah atas mereka dosa menanggalkan pakaian mereka dengan tidak bermaksud menampakkan perhiasan. Dan berlaku sopan adalah lebih baik bagi mereka. Dan Allah maha mendengar lagi maha bijaksana.
Jadi di sini kemudian seseorang yang tidak berkeinginan untuk menikah, ya, tidak berkeinginan untuk menikah. Jadi tidak ada dosa baginya. Tetapi sekiranya dia menikah, tentu itu yang sangat dianjurkan di dalam Islam ini untuk bersegera menikah. Karena dengan menikah, ya dia bisa tercegah dari berbagai musibah-musibah, fitnah-fitnah, khususnya fitnah syahwat atau musibah syahwat yang peluang besar terjadi kepada seseorang ketika dia tidak mendapatkan pasangan dari lawan jenisnya. Nah, bagaimana supaya menikah itu menjadi pos pahala? Ya, gimana caranya supaya menikah tapi menjadi ladang kebaikan? Ya. Nah, pertama adalah innamal a'malu binniyah, luruskan niat dulu. Luruskan niat dulu. Niatkan untuk menjalankan perintah Allah melalui pernikahan. Niatkan dengan menikah itu mengikuti sunnah Rasulullah. Niatkan dengan menikah itu menahan atau mengendalikan syahwat. Dan niatkan dengan menikah itu adalah untuk menjaga kehormatan wanita. Dan niatkan dengan menikah itu untuk memperbanyak keturunan yang beriman dan seterusnya. Ya, luruskan niatnya. Kemudian khidbah, ya khidbah. Nah, apa yang dimaksud dengan khidbah? Khidbah artinya adalah pinangan. Ya, khidbah secara bahasa artinya adalah pinangan. Secara istilah menyampaikan keinginan untuk menikah dengan seorang wanita dengan cara yang sudah dikenal di masyarakat. Ya, dengan cara yang sudah dikenal di masyarakat, yaitu dengan kita mendatangi rumahnya, ketemu orang tuanya, menyampaikan niat dan maksud baik kita untuk menjalin hubungan serius dengan anaknya, dengan putrinya. Jika keinginan disetujui, maka kedudukan persetujuan sama dengan janji untuk melangsungkan pernikahan. Ya, kalau sudah disetujui, maka kedudukan persetujuan sama dengan janji untuk melangsungkan pernikahan. Khitbah tidak merubah hukum wanita yang dipinang terhadap yang meminang sampai dilangsungkan pernikahan. Jadi begitu kemudian kita khitbah dan dari khitbah itu kita akhirnya tahu bahwa si wanita ternyata juga telah meridhoi kita sebagai calon suaminya dan kita pun telah meridhoi dia sebagai calon istri kita dan orang tua wanita pun telah menerima kita, itu tidak merubah eh, tidak menjadikan hukum syariat terhadap wanita tadi menjadi kebolehan untuk kemudian kita mengajaknya jalan, untuk memeluknya, menciumnya, belum boleh. Kenapa? Karena belum diikat dengan akad nikah. Ya, hanya baru komitmen, insya Allah akan dilangsungkan akad pernikahan. Sehingga kembali masih kepada hukum asal. Hukum asalnya dia adalah wanita ajnabiyah. Dan Anda adalah laki-laki ajnabi baginya. Dan karena itu kemudian masih harus menjaga diri. Ya, tidak boleh kemudian belum apa-apa sudah panggil yang, ya sayang, sudah panggil Umi, sudah panggil Abi, ya, padahal belum terjalin akad nikah. Maka tinggalkan dan bersabarlah. Hukumnya masih haram, ya, hukumnya masih haram. Hanya saja kemudian sudah ada komitmen untuk menjalin ikatan pernikahan. Maka belum saatnya Anda berduaan dengannya, berpegangan tangan, berpelukan, berciuman. Itu adalah zina hukumnya. Khidbah hanyalah sekedar wasilah menikah, bukan syarat. Hanya wasilah. Silakan kalau Anda pengen menikahinya, diawali dengan khidbah untuk lebih memastikan pilihan Anda. Tanpa khidbah, ya juga boleh. Gitu. Kalau kemudian Anda sudah mengenali wanita itu sebelumnya, lalu kemudian Anda datang dan langsung minta untuk terjalin akad. Ya, kalau juga orang tuanya juga sudah menyetujui Anda. Jadi khidbah bukan 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 apa namanya, dia hanyalah sekedar wasilah, bukan syarat. Kemudian menikah saat tanpa didahului khitbah. Menurut mayoritas ulama fikih, hukum khitbah hanyalah mubah. Menurut pendapat kuat dalam mazhab Syafi'i, hukum khitbah adalah sunnah. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengkhitbah Aisyah binti Abi Bakar dan mengkhitbah Hafsah binti Umar. Ya, khitbah itu adalah meminang gitu ya. Meminang. Biasanya kalau khitbah itu sudah berbicara
tanggal pernikahan, tanggal akad nikah. Tempatnya di mana itu sudah dibicarakan, sudah didiskusikan, termasuk biaya-biaya yang akan dikeluarkan. Kepada siapa pinangan itu disampaikan, kepada siapa khitbah itu diutarakan. Pertama adalah kepada wali. Ya, Urwa menuturkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melamar Aisyah radhiyallahu anha kepada Abu Bakar. Ya, saat menerima lamaran tersebut, Abu Bakar berkata, aku ini saudaramu. Rasulullah bersabda, akhi fi dinillah wa kitabihi wa hiya halal. Ya, engkau adalah saudaraku di dalam agama Allah, ya, dan juga di dalam takdirnya, dalam kitabnya, sehingga Aisyah halal bagiku. Kemudian melihat dengan sengaja wanita yang dilamar. Hadis Abu Hurairah yang radhiyallahu anhu menyatakan, aku sedang bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu datanglah seorang laki-laki dan menceritakan kepada beliau bahwa dirinya sudah memutuskan hendak menikah dengan seorang wanita dari kaum Ansar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, apakah engkau telah melihatnya? Lelaki itu menjawab belum, ya belum. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, fazhab fanzur ilaiha fa inna fi ainil ansar syai'an. Lalu Rasulullah berkata, pergilah dan lihatlah dia, karena di mata orang Ansar ada sesuatu. Ya, karena di mata orang Ansar itu ada sesuatu. Jadi kita disuruh untuk khitbah. Maka dalam khitbah itu ya dibolehkan melihat, yang dibolehkan melihat wanita yang akan kita nikahi atau yang menjadi calon untuk kita nikahi kelak. Pendapat mayoritas ulama jumhur, batasan yang boleh dilihat saat melamar, saat khitbah. Yang boleh dilihat adalah wajah dan telapak tangan, tidak yang lainnya. Pendapat mazhab Hambali, boleh melihat bagian yang biasa terbuka seperti leher, kedua tangan, dan telapak kaki. Ya, melihat foto atau video wanita yang hendak dilamar dianggap tidak memenuhi syarat. Terkadang bisa diedit, tapi bisa menjadi perantara awal. Dan mengapa sebagai perantara awal? Namun untuk kepastiannya memang dengan khitbah. Bagaimana aturan syar'i dalam melihat wanita yang dilamar? Tidak boleh berduaan saat melihat, harus ditemani mahram. Ya, jangan kemudian janjian ketemu di satu tempat lalu saling pandang-pandang. Ini yang saya katakan tadi bahwa sudah khitbah itu ya tetap saja kemudian belum menghalalkan hubungan laki dan perempuan sampai terjadi akad nikah. Ya, jadi jangan kemudian karena sudah diterima sering ngundang calonnya untuk ketemuan, makan supaya bisa melihat terus-menerus dan memandang wajahnya. Jangan. Ya. Mempunyai dugaan kuat menerima wanita tersebut sebagai istrinya. Tidak boleh ada sentuhan fisik. Dibolehkan melihat dilakukan sebelum melamar. Karena masih terbuka kemungkinan bagi laki-laki untuk menolak. Boleh berbincang dan menanyakan persoalan yang wajar kepada wanita tersebut dengan tetap memperhatikan batasan-batasan syar'i. Karena suara wanita dalam pembicaraan biasa bukanlah aurat, ya bukanlah aurat. Tidak boleh melakukan pertemuan berulang-ulang gitu, janjian ketemuan dan seterusnya, nggak boleh. Inilah aturan syar'i dalam melihat wanita yang dilamar. Hukum wanita yang dilamar melihat lelaki yang melamarnya. Nah, wanita yang dilamar dan melihat lelaki yang melamarnya. Para ulama sepakat wanita diharamkan melihat laki-laki atau disertai dengan syahwat. Wa kulil mu'minat yaghdudna min absarihinna. Ini adalah perkataan para ulama. Katakanlah kepada wanita yang beriman hendaklah mereka menahan pandangan. Ulama sepakat wanita boleh melihat laki-laki dalam keadaan dibutuhkan. Termasuk yang dibolehkan wanita melihat laki-laki yang melamarnya. Inilah pandangan-pandangan para ulama tentang hukum wanita yang dilamar melihat laki-laki yang melamarnya. Dibolehkan dia melihat wajah, telapak, dan bagian lainnya selain aurat laki-laki, yaitu antara pusar dan lutut. Nah, namun pendapat yang kuat adalah boleh bagi wanita yang dilamar itu melihat laki-laki yang melamarnya. Karena bukan hanya laki-laki yang pengen berbahagia mendapatkan pasangannya, perempuan juga.
dia pengen bahagia mendapatkan calon pasangannya yang baik, maka dia juga perlu untuk melihat fisik atau wajah atau sesuatu yang menyenangkan dari laki-laki yang akan meminangnya atau melamar. Hukum wanita melihat laki-laki tanpa syahwat. Ulama berbeda pendapat tentang hukum wanita melihat laki-laki tanpa syahwat karena ada dua riwayat yang berbeda. Riwayat pertama dilarang ya saat berada di dekat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini An-Zuhri ya dia mengatakan saya berada di dekat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan di sisi beliau saat itu juga ada Maimunah. Lalu Abdullah ibnu Ummi Maktum menemui Rasulullah setelah ayat perintah hijab diturunkan. Lantas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kenapa kalian berdua tidak berhijab darinya? Kami menjawab, bukankah dia buta, tidak bisa melihat mengenal kami? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, apakah kalian berdua juga buta? Bukankah kalian berdua juga bisa melihatnya? Jadi di situ kemudian menjelaskan bahwa seorang wanita tidak boleh melihat laki-laki meskipun dengan tanpa syahwat. Pendapat yang kedua dibolehkan. Dalam hadis saya disebutkan bahwa Aisyah radhiyallahu anha melihat orang Habasyah yang sedang bermain di masjid dan Rasulullah menutupinya dengan selendangnya agar orang Habasyah tidak melihat Aisyah radhiyallahu anha. Ya waqalat Aisyah ra'aitu Nabiya sallallahu alaihi wasallam yasturuni wa ana anzur ilal Habasyah wa hum yal'abuna fil masjid. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menutupiku dengan ridaknya sedangkan aku melihat orang-orang Habasyah yang sedang bermain sedangkan aku masih kecil. Ya, wanita harus berusaha tidak melihat laki-laki yang bukan mahramnya walaupun tanpa syahwat. Kemudian hukum mencari informasi dan menyebut aib laki-laki yang melamar. Sebaiknya laki-laki yang hendak melamar dan wanita yang hendak dilamar mencari informasi tentang calon pasangannya kepada orang yang dipercaya. Orang yang diminta informasi harus memberikan informasi sejujurnya walaupun harus menyebutkan kekurangannya. Hal itu tidaklah disebut dengan gibah. Ketika Fatimah binti Qais memberitahu bahwa Muawiyah bin Abi Sufyan dan Abu Jaham melamarnya, Rasulullah bersabda Abu Jaham itu seorang laki-laki yang tidak bisa meletakkan tongkat dari pundaknya. Artinya orangnya kasar dan keras. Sedangkan Muawiyah itu miskin, tidak punya harta, dikalah dengan Usama bin Zaid. Ya, jadi di sini bukanlah gibah, ya, bukanlah gibah. Kemudian melakukan sholat istikharah. Ya, baik laki-laki atau wanita yang sedang melakukan proses lamaran hendaknya melakukan sholat istikharah, minta petunjuk kepada Allah. Membaca doa sholat istikharah setelah sholat sunnah rawatib, tahajud dan duha. Dilakukan berulang-ulang. Petunjuk dari hasil istikharah tidak mesti dalam bentuk mimpi. Yang penting terus berdoa, berzikir. Apapun hasil usaha kita, baik disukai atau tidak, yakinilah bahwa itulah pilihan yang terbaik. Ya, nantinya kemudian akan menguat di hati kita untuk melangsungkan pernikahan atau tidak. Apa hukum melakukan check up kesehatan sebelum menikah? Ada kaidah dalam usul fikih yang menyebutkan ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Hal yang dibutuhkan untuk melaksanakan sesuatu yang wajib, maka hal tersebut menjadi wajib. Ya, karena menikah itu hukumnya sunnah muakkad, berarti sesuatu ya periksa kesehatan sebelum menikah ya menjadi sunnah juga. Rasulullah memerintahkan untuk menikahi wanita yang subur dan tidak mandul. Maka boleh periksa dulu apakah dia termasuk subur atau mandul. Keturunan adalah keturunan salah satu maqasid syariah. Punya keturunan merupakan maqasid syariah. Makanya artinya berketurunan itu salah satu tujuan daripada syariah ini. Karena itulah kemudian kita wajib memilih wanita yang subur, wanita yang sehat, tidak mandul ketika ingin menikah. Dalam proses pernikahan dilarang menyembunyikan kekurangan, harus transparansi. Kaidah fikih menyebutkan segala kemungkinan bahaya harus dicegah, ya, ad-dararu yuzal. Untuk mewujudkan ini semua medical check up dibolehkan, dibenarkan. Baik teman-teman sekalian, demikian yang bisa saya sampaikan pada pertemuan ya dengan judul hukum atau fikih menikah bagian pertama. Insya Allah pada pertemuan berikutnya akan kita lanjutkan dan pertemuan malam ini saya buat dalam bentuk rekaman materi sebab seharian tadi saya ada kegiatan di Jakarta
kegiatan di Bekasi dan dilanjutkan kegiatan mengajar di sore hari. Sehingga pada kesempatan yang sangat berbahagia ini saya meminta maaf belum bisa melakukan pertemuan secara online melalui via Zoom atau Google Meet. Nah, karenanya dalam bentuk rekaman, mudah-mudahan insya Allah tidak mengurangi tersampaikannya materi ini secara baik kepada Anda semua. Dan jangan lupa untuk mengisi absen pada hari ini atau pada malam hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang namanya belum terdaftar dalam absen online, silakan diketik namanya di grup ya untuk saya input.